Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIG, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Gospel Series, dan kita masih berfokus kepada mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Sekarang Aku Melihat, berdasarkan Yohanes 9 ayat 1 sampai 26. Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya, lalu kemudian dia melakukan tindakan mujizat dengan menyembuhkan orang ini. Dan tindakan penyembuhan ini dilakukan pada hari Sabat. Sungguh mujizat yang luar biasa. Orang yang buta sejak lahir ini pada akhirnya bisa melihat kembali. Pelajaran-pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil? Lalu kemudian pelajaran apa yang relevan yang bisa kita lihat dari kontroversi antara Yesus dan para ahli Taurat dan orang Farisi? Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah, kita akan mencoba melihat cerita ini, kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk berpartisipasi dengan kami di dalam diskusi ini, atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Adri Rantung, Magister Filsafat, telah menikah dengan Ibu Sri Wiyati Suwardi, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Reginald Silvanus dan juga Juan Edwards. Hamba Tuhan ini menamatkan pendidikan S1 di Universitas Kelabat pada tahun 1990 dan menamatkan pendidikan masternya pada tahun 2015 dari Universitas Advent Indonesia. Telah melayani sejak tahun 1991 sampai saat ini. Dan sekarang ini hamba Tuhan Pendeta Adri Rantung dipercayakan sebagai Field Secretary untuk daerah misi Sulawesi Tengah. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dari hamba Tuhan ini, saya percaya akan sangat menolong kita untuk melihat topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Adri Rantung? Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pendeta oleh karena boleh memenuhi permintaan kami untuk melayani di dalam program DIG. Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami di tengah-tengah kesibukan. Kami sangat menghargainya. Sekali lagi, terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama narasumber kita, Pendeta Adri Rantung, tetap di program DIG, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami program DIG, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan harapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, sekali lagi kami datang kepadamu ketika kami akan membuka lembaran kitab suci-Mu, mempelajari, merenungkan. Kiranya urapan Tuhan menjadi bagian kami, teristimewa boleh menjadi bagian hamba-Mu Pendeta Adri Rantung. Ia akan menuntun dalam diskusi pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi landasan diskusi kita. Kita buka di dalam Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-25. Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat.
Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Demikianlah kita sudah membaca ayat Alkitab yang menjadi landasan diskusi kita. Mari kita langsung mulai kepada narasumber kita. Pendeta Adri Rantung, sebagai pendahuluan atau latar belakang cerita, ada beberapa informasi yang mungkin perlu kita ketahui tentang latar belakang cerita ini. Nah, yang pertama, kapan peristiwa ini terjadi di dalam periode pelayanan Yesus? Apakah di awal, pertengahan, atau mendekati masa akhir pelayanannya? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Terima kasih. Ini sangat menarik. Peristiwa ini terjadi di tengah-tengah periode pelayanan Yesus. Ya. Dan kisah penyembuhan orang buta sejak lahir yang tercatat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga 26 itu berada di antara beberapa peristiwa penting lainnya dalam pelayanan Yesus. Oleh karena itu kisah ini terjadi setelah beberapa mujizat yang dicatat sebelumnya, seperti mujizat perubahan air menjadi anggur di pernikahan di Kana, Yohanes pasal 2, dan juga mujizat penyembuhan seorang anak pejabat di Kapernaum, Yohanes pasal 4. Peristiwa penyembuhan orang buta ini, bagaimana Yesus melayani terus-menerus dan mencakup banyak mujizat, pengajaran, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam pelayanan Yesus, termasuk kebangkitan Lazarus yang disebutkan dalam Yohanes pasal 11, dan juga perjamuan terakhirnya dengan murid-muridnya sebelum penyaliban, Yohanes pasal 13 hingga 17. Dengan demikian, saudara-saudara, peristiwa penyembuhan orang buta ini dapat dikatakan terjadi di pertengahan periode pelayanan Yesus. Demikian. Baik, terima kasih pendeta. Kira-kira adakah informasi yang mungkin menyatakan tentang lokasi kejadian, pertemuan, dan mujizat ini terjadi yang bisa kita temukan di dalam Alkitab? Oke, baik, terima kasih. Lokasi pertemuan antara Yesus dan orang buta tersebut tidak secara spesifik disebutkan dalam naskah Alkitab. Namun, setelah Yesus membuat lumpur dari air liurnya dan mengoleskannya pada mata orang buta, Yesus menyuruh orang itu pergi dan mencuci matanya di kolam Siloam. Jadi, kolam Siloam ini terletak di Yerusalem, dekat dengan pintu gerbang Siloam. Ya, baik. Terima kasih, pendeta. Selanjutnya, mungkin kita mau mendalami tentang identitas. Apakah ada informasi Alkitab tentang siapa orang buta ini? Mungkin akan ada identitas dari orang buta ini yang disampaikan di Alkitab. Oke, baik. Terima kasih. Dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1-6, identitas orang buta yang disembuhkan oleh Yesus tidak diberikan secara spesifik. Ia hanya disebut sebagai seorang pria yang buta sejak lahir atau orang yang sekarang melihat. Nama atau latar belakang pribadi orang tersebut tidak diungkapkan dalam narasi tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, fokus utama dari kisah ini adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan tanggapan orang-orang terhadap mujizat tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang tidak ada informasi ya. Dan mungkin fokus dari cerita ini memang bukan tentang siapa orang buta ini, tetapi siapa yang menyembuhkannya. Baik, pendeta, apakah di awal cerita ada diskusi antara Yesus dan murid-muridnya, tetapi bolehkah pendeta sedikit menyampaikan kepada kita mengapa dia sakit buta, apa penyebabnya kira-kira? Nah, di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 26, penyebab pasti kebutaan orang tersebut tidak dijelaskan. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya, apakah kebutaan itu disebabkan oleh dosa orang itu atau dosa orang tuanya? Yesus menjawab bahwa kebutaan itu terjadi untuk memperlihatkan kuasa Allah. Oleh karena itu, penyakit dan penderitaan tidak selalu memiliki alasan atau penjelasan yang jelas dalam konteks Alkitab. Dalam kasus ini, saudara-saudara, kebutaan orang tersebut menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menunjukkan kuasanya
dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang tidak ada alasan yang sangat jelas ya. Karena seringkali kita lihat orang begitu mudahnya menghakimi saudaranya ketika mungkin ada saudaranya yang jatuh sakit. Tetapi tadi pendeta jelaskan bahwa tidak selalu jelas alasan penderitaan dan juga penyakit. Nah, sekarang saya mau tanya dari sudut pandang latar belakang orang Yahudi melihat penyakit kebutaan. Bagaimana penyakit buta ini di dalam sudut pandang orang Yahudi? Oke, baik. Dalam pandangan orang Yahudi pada masa itu, penyakit dan penderitaan seringkali dihubungkan dengan dosa atau hukuman Allah. Tetapi beberapa orang Yahudi percaya bahwa kebutaan atau kecacatan fisik adalah akibat dari dosa individu atau dosa orang tua yang diturunkan kepada keturunan mereka. Nah, ini tercermin dalam pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yesus dalam kisah tersebut. Ketika mereka bertanya, apakah kebutaan orang tersebut disebabkan oleh dosa diri orang itu atau dosa orang tuanya? Tetapi pandangan ini, saudara-saudara, tidak universal di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Dan tampaknya ada variasi dalam cara orang Yahudi menjelaskan penyakit dan kecacatan. Misalnya, di dalam kitab Ayub, Alkitab Perjanjian Lama, menyebutkan bahwa Ayub mengalami penderitaan yang besar meskipun tidak bersalah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pengecualian terhadap asumsi umum tentang hubungan langsung antara dosa dan penyakit. Oleh karena itu dalam kisah penyembuhan orang buta oleh Yesus, Yesus menolak mengaitkan kebutaan orang itu dengan dosa. Dan Yesus menyatakan bahwa kebutaan itu terjadi untuk memperlihatkan kuasa Allah. Ini menunjukkan sebuah pandangan Yesus yang berbeda tentang penderitaan dan dosa dibandingkan dengan pandangan tradisional orang Yahudi pada saat itu. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita mengetahui latar belakang, mungkin ada pertanyaan yang sedikit teologis ya. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan dari murid-murid Yesus di ayatnya yang kedua. Apa sebenarnya asumsi di balik pertanyaan murid-murid di ayat 2? Kalau kita baca di sana dikatakan mereka bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Kira-kira apa asumsi di balik pertanyaan ini? Oke, baik. Di dalam Yohanes pasal 9:2, ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, mereka mengungkapkan asumsi umum pada waktu itu bahwa penyakit atau kecacatan adalah hasil dari dosa individu atau dosa orang tua yang diturunkan kepada keturunan mereka. Nah, asumsi ini didasarkan pada pandangan teologi Yahudi pada masa itu yang mengaitkan penderitaan fisik dengan hukuman Allah atas dosa. Murid-murid mencoba mencari alasan atau penjelasan mengapa orang tersebut dilahirkan buta sejak lahir. Mereka berpikir bahwa penyebab kebutaan tersebut harus ada hubungan dengan dosa, baik dari individu orang itu atau dosa yang dilakukan oleh orang tuanya sebelumnya. Ya, baik. Jadi memang inilah asumsi di belakang pertanyaan ini ya, bahwa kalau ada penderitaan, ada dosa, itu pasti ada kalau ada penyakit, ada penderitaan, itu pasti ada yang berdosa. Nah, baik. Yang menarik selanjutnya akan kita gali adalah jawaban daripada Yesus. Yesus sepertinya tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus tidak menjawab ini dosa orang tuanya atau dosanya sendiri. Tetapi jawaban Yesus, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, apa makna dari jawaban Yesus ini, pendeta? Oke, baik. Ini sangat menarik sekali.
Jawaban Yesus, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, ini memiliki beberapa makna yang terkait dengan konteks penyembuhan orang buta tersebut. Yang pertama, bahwa Yesus adalah pembawa karya Allah. Nah, dalam konteks ini, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah utusan Allah dan kuasa penyembuhan yang Dia lakukan berasal dari Allah sendiri. Penyembuhan orang buta merupakan bagian dari karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Makna yang kedua, untuk menyatakan kuasa Allah melalui mujizat. Yesus mengungkapkan bahwa mujizat penyembuhan orang buta tersebut adalah cara Allah menunjukkan kuasanya melalui Yesus. Nah, penyembuhan ini adalah tanda nyata yang menunjukkan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah umat manusia. Yang berikut maknanya adalah untuk memuliakan Allah. Penyembuhan orang buta ini juga bertujuan untuk memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, dalam kasus ini, penyembuhan itu tidak hanya tentang pemulihan fisik orang tersebut, tapi juga untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah dalam karya penyembuhan tersebut. Oleh karena itu, penyembuhan tersebut menjadi kesempatan bagi orang buta, saksi-saksi, dan semua orang yang melihatnya untuk memuliakan Allah. Jadi jawaban Yesus ini menggarisbawahi perannya sebagai utusan Allah, sebagai sumber kuasa penyembuhan, dan tujuan penyembuhan itu sendiri sekali lagi yaitu untuk memuliakan Allah. Ya. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Jadi ternyata dari jawaban Yesus yang singkat itu mengandung makna rohani atau makna teologis yang luar biasa. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan, dan saya yakin kita semua semakin bersemangat untuk masuk terus lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan, latar belakang, dan juga makna yang mendalam dari pertanyaan murid-murid dan juga jawaban Yesus Kristus. Mari kita masuk lebih dalam kembali kepada narasumber kita, Pendeta Adri Rantung. Pendeta, apa makna di balik ucapan Yesus di ayat 5? Ya, di dalam konteks pelajaran cerita kita ini ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah terang dunia, ada beberapa makna yang dapat diinterpretasikan dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah untuk menyingkapkan kebenaran ilahi. Jadi ketika Yesus menyatakan aku adalah terang dunia, ini mengungkapkan kebenaran dan pengetahuan tentang Allah kepada umat manusia. Sama seperti terang yang menerangi kegelapan. Yesus datang untuk membawa pengetahuan akan Allah, jalan keselamatan, dan ajarannya yang membawa penerangan spiritual kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dan kebingungan. Yang kedua adalah ketika Yesus mengatakan aku adalah terang dunia, bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah sumber kehidupan spiritual, dan Dia adalah jalan menuju pembebasan dari dosa dan kegelapan rohani.
Dia adalah satu-satunya jalan yang membawa penerangan dan membawa manusia kepada Allah dan hidup yang berarti. Yang ketiga, ini memberikan sebuah teladan atau kepemimpinan Yesus ketika dia mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Ya, Yesus sebagai terang dunia juga mengacu pada perannya sebagai teladan dan pemimpin yang membawa kebenaran, cahaya, dan hidup yang benar. Yesus adalah contoh sempurna dari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang mengajarkan orang-orang untuk mengikutinya jalan yang benar dan hidup yang diterangi olehnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam keseluruhan pernyataan Yesus bahwa dia adalah terang dunia menunjukkan identitasnya sebagai sumber kebenaran, sumber keselamatan, sumber pembebasan, teladan, dan sebagai pemimpin yang membawa cahaya kepada dunia yang hidup dalam kegelapan. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Luar biasa makna dari kata aku adalah terang dunia. Nah, sekarang kita mau melihat tentang bagaimana Yesus merespon permintaan dari atau keinginan orang ini ketika dia melihat orang ini menderita. Metode Kristus di dalam penyembuhan orang ini. Kalau saya melihat ini adalah metode yang agak sedikit unik, ya. Cara Yesus menyembuhkan. Bagaimana Pendeta melihat keunikan daripada metode Yesus menyembuhkan pada cerita ini? Oke, baik. Saudara-saudara, kesembuhan orang yang buta sejak lahir ini memiliki makna mesianis. Kesembuhan fisik orang buta itu melambangkan kebutuhan akan kesembuhan rohani dari kegelapan dosa. Kesembuhan Yesus atas orang buta itu juga menawarkan kepada kita sebuah kebenaran yang sangat penting bahwa ia datang ke dalam dunia supaya orang buta dapat melihat. Ada kesamaan antara tindakan Yesus menyembuhkan orang buta dengan mengoleskan ludahnya dengan lumpur dan ludah. Dengan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian di mana Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan nafasnya sendiri. Ya. Jadi sepertinya Yohanes ingin supaya kita sebagai pembacanya melihat bahwa dia yang membentuk Adam dan Hawa dari tanah adalah dia juga yang sama yang pada saat ini menggunakan instrumen tanah untuk membuat mata orang buta ini melihat. Jadi luar biasa kaitannya Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai pencipta. Nah, pertanyaan selanjutnya kita melihat dalam cerita ini bahwa orang ini tidak langsung melihat. Tetapi Yesus menyuruh orang itu untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Bolehkah Pendeta jelaskan tentang kolam Siloam? Di mana lokasi kolam Siloam itu sebenarnya? Oke, baik. Ketika Yesus menyuruh orang itu ke kolam Siloam, ini merupakan bagian dari perintahnya yang sangat spesifik dalam proses penyembuhan. Ini juga adalah tindakan yang Yesus minta agar orang itu melaksanakan sebagai tindakan iman dan ketaatan. Oleh karena itu, kolam Siloam itu terletak di Yerusalem. Meskipun tidak ada deskripsi rinci tentang lokasi, pastinya dalam Alkitab. Sejarawan dan arkeolog mengidentifikasi kolam ini dengan situs yang ditemukan di dekat kota lama, yaitu Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Bait Suci. Jadi, kolam Siloam merupakan kolam air yang digunakan sebagai sumber air bagi penduduk kota pada saat itu. Nah, dalam konteks kisah penyembuhan orang buta sejak lahir, membasuh mata di kolam Siloam mungkin memiliki simbolisme yang mendalam. Tindakan ini melambangkan kepercayaan dan ketaatan orang buta kepada perintah Yesus sebagai sebuah tindakan iman yang diperlukan untuk menerima penyembuhan dari Yesus. Selain itu juga ada tradisi dalam kepercayaan Yahudi bahwa air dari
kolam Siloam memiliki kekuatan penyucian dan penyembuhan, sehingga penggunaan kolam ini juga dapat memiliki makna simbolis dalam konteks penyembuhan yang terjadi. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Luar biasa informasi yang sudah kita dengarkan tentang makna-makna mengapa harus ke kolam Siloam memiliki kekuatan penyucian dan penyembuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah reaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setelah orang buta itu telah sembuh, kalau kita baca ceritanya sepertinya tetangga-tetangganya membawa dia menghadap untuk bersaksi di depan orang Farisi. Mengapa harus seperti demikian? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, baik. Jadi ketika mereka melihat yang buta ini sudah melihat, mereka bawa orang yang tadinya buta sudah sembuh ke majelis Farisi. Dan di sana mereka bersaksi bahwa benar-benar mereka telah melihat mujizat yang luar biasa yang terjadi pada orang tersebut. Oleh karena mereka melihat ada sebuah perubahan yang mencolok dalam keadaan orang buta yang sebelumnya buta sejak lahir. Namun sekarang mereka dapat melihat dengan jelas orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, bersaksi di depan orang Farisi juga bisa memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyatakan dan mengungkapkan sebuah kebenaran penyembuhan. Jadi dengan membawa orang buta itu menghadap orang Farisi, tetangga-tetangganya ingin memverifikasi kebenaran penyembuhan itu. Mengapa? Oleh karena orang Farisi merupakan pemimpin agama. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki otoritas dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Sehingga kesaksian mereka dapat memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap mujizat tersebut. Lalu kemudian tujuan yang berikut adalah ujian terhadap pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Nah, tetangga-tetangga mungkin ingin menghadapkan pemimpin agama pada sebuah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa orang buta itu telah sembuh. Sehingga mereka memaksa untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kekuatan dan otoritas Yesus pada waktu itu. Nah, hal ini dapat menantang pemimpin-pemimpin agama dalam sikap mereka terhadap Yesus dan mendorong mereka untuk membuka pikiran dan hati mereka terhadap karyanya. Yang berikut adalah untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang lebih baik, lebih sempurna. Nah, tetangga-tetangga mungkin juga ingin mencari pemahaman lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang telah terjadi. Dan bagaimana penyembuhan itu terjadi. Pemimpin agama dapat memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai kejadian tersebut. Dan tetangga-tetangga ini ingin mendengar tanggapan mereka. Oleh karena mereka memiliki sebuah otoritas dalam hal agama dan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, dengan membawa orang buta itu menghadap orang Farisi dan bersaksi, tetangga-tetangganya berharap dapat memperkuat kesaksian tentang penyembuhan dan mendorong pertimbangan yang lebih luas mengenai Yesus dan kuasanya. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Kita sudah melihat tadi jawaban-jawaban yang akan semakin menolong saudara dan saya untuk memahami cerita yang sangat terkenal ini. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Adri Rantung. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita masih akan terus masuk lebih dalam, tapi sebelumnya kita akan mengikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada episode ini adalah tentang seorang yang buta sejak lahir dan disembuhkan oleh Yesus. Namun kesembuhannya ini menimbulkan kontroversi oleh karena dilakukan pada hari Sabat. Maka kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Adri Rantung, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, mengapa tindakan penyembuhan Yesus ini dianggap sebagai pelanggaran pada hari Sabat? Bagaimana pendeta boleh jelaskan tentang larangan-larangan Sabat yang dipegang oleh orang Yahudi sehingga ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hari Sabat? Oke, baik. Memang ada beberapa larangan yang dianggap pelanggaran pada hari Sabat. Yang pertama adalah mengerjakan pekerjaan. Nah, pekerjaan fisik dan aktivitas produktif yang dilakukan pada Sabat dianggap melanggar larangan tersebut. Ini termasuk memotong kayu, membakar api, menanam, memanen, atau melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan pada hari-hari kerja. Yang kedua, mengenai pengumpulan makanan. Nah, orang Yahudi dilarang mengumpulkan makanan pada hari Sabat. Itu sudah termasuk memetik buah, menangkap ikan atau berburu. Dan ini dilakukan untuk menjaga kesucian hari Sabat, di mana mereka harus mengandalkan persediaan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang berikut, larangan perjalanan yang memiliki jarak yang jauh. Ada beberapa interpretasi melarang perjalanan yang jauh pada hari Sabat dengan batasan tertentu tentang jarak yang dianggap dapat ditempuh tanpa melanggar aturan tersebut. Nah, ini bertujuan adalah juga untuk menjaga ketenangan pada hari Sabat. Yang berikut adalah larangan, yaitu membawa beban berat pada hari Sabat. Nah, membawa beban berat dianggap sebagai pekerjaan yang melanggar hari Sabat. Ini berarti bahwa orang dilarang membawa beban yang melebihi batasan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, beberapa orang Yahudi menganggap tindakan tersebut melanggar larangan pada hari Sabat. Mereka melihat bahwa penyembuhan sebagai tindakan yang melibatkan pekerjaan, terutama karena Yesus mengoleskan lumpur pada mata orang buta dan memerintahkan orang itu untuk mencuci matanya di kolam Siloam. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap interpretasi mereka tentang larangan pada hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi itulah alasannya mengapa mereka menganggap bahwa tindakan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat melanggar perintah hari Sabat itu. Nah, dari kontroversi ini muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, apa yang diajarkan dari kisah ini tentang penyembuhan pada hari Sabat? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, ini baik sekali. Dan saudara, kisah penyembuhan orang buta pada hari Sabat mengajarkan beberapa hal tentang pemahaman Yesus terhadap penyembuhan dan pelaksanaannya pada hari Sabat. Yang pertama, pentingnya belas kasihan dan pemulihan. Melalui tindakan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus di sini menekankan betapa pentingnya belas kasihan dan pemulihan terhadap penderitaan manusia. Ia menunjukkan bahwa hari Sabat sebagai hari penyembahan juga menjadi kesempatan untuk melihat kebutuhan dan penderitaan manusia dan bertindak dalam belas kasihan untuk membantu mereka. Yang kedua, mengutamakan manusia di atas peraturan ritual. Yesus menunjukkan bahwa kemanusiaan dan kebutuhan seseorang lebih penting daripada mematuhi aturan ritual, meskipun ada larangan pada hari Sabat. Nah, Yesus menyembuhkan orang buta tersebut karena ia membutuhkan penyembuhan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa cinta dan kepedulian terhadap sesama
lebih penting daripada mematuhi aturan-aturan yang kaku. Yang ketiga, otoritas dan kuasa Yesus sebagai anak manusia. Nah, tindakan penyembuhan pada hari Sabat juga menegaskan otoritas dan kuasa Yesus sebagai anak manusia yang memiliki kekuasaan untuk mengubah situasi dan memulihkan kesehatan. Yesus menunjukkan bahwa kehadirannya membawa kerajaan Allah, di mana pemulihan dan pembebasan dapat terjadi bahkan pada hari Sabat. Dengan demikian, saudara-saudara, kisah ini mengajarkan bahwa penyembuhan pada hari Sabat haruslah dilakukan dalam kerangka kasih, kepedulian, belas kasihan, dan dengan pemahaman yang lebih luas tentang maksud dan tujuan dari hukum-hukum agama. Di sini Yesus menekankan pentingnya prioritas terhadap pelayanan, terhadap sesama, dan pemulihan kemanusiaan di atas pemenuhan ketat terhadap aturan-aturan ritual. Baik. Ya, terima kasih pendeta bahwa manusia lebih penting daripada ritual agama. Ya, dan ini adalah salah satu tanda dari 7 tanda yang dicatat oleh Yohanes tentang untuk menunjukkan keilahian Yesus. Nah, apa yang dinyatakan oleh kisah ini secara khusus tentang identitas keilahian dari Yesus Kristus? Oke, baik. Kisah ini, saudara-saudara, menyatakan beberapa hal yang sangat relevan tentang identitas keilahian Yesus Kristus. Yang pertama, kekuasaan untuk melakukan mujizat. Dalam kisah ini, Yesus melakukan mujizat penyembuhan dengan menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Tindakan Yesus menunjukkan tentang kuasanya yang luar biasa untuk mengubah kondisi manusia secara ajaib. Hal ini juga mengungkapkan bahwa Yesus memiliki kekuasaan ilahi yang dapat mempengaruhi dunia fisik dan menyembuhkan penyakit yang sulit atau bahkan tidak mungkin disembuhkan oleh manusia biasa. Yang kedua, mengenai pengetahuan yang tak terbatas yang dimiliki oleh Yesus. Ketika ditanya tentang penyebab buta si penderita, Yesus menyatakan bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya. Nah, ini menunjukkan pengetahuan Yesus yang tak terbatas tentang rencana Allah dan bagaimana karya penyembuhannya merupakan bagian dari rencana itu. Pengetahuan yang Yesus miliki tentang individu dan kebutuhan mereka juga mengungkapkan kedalaman pengetahuan Yesus sebagai Allah yang mengenal setiap hati dan keadaan manusia. Yang ketiga, pengajaran tentang terang dan kehidupan. Nah, saudara-saudara, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ini juga menunjukkan bahwa dia adalah sumber kebenaran spiritual, pencerahan. Dia juga adalah jalan menuju kehidupan yang sejati. Nah, sebagai terang dunia, Yesus menunjukkan atau mengungkapkan identitasnya sebagai sumber kehidupan rohani dan panduan bagi umat manusia. Lalu yang keempat adalah klaimnya sebagai anak manusia. Ini sangat menarik. Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk menunjuk pada dirinya sendiri dalam beberapa bagian Alkitab, termasuk dalam kisah penyembuhan orang buta ini. Nah, istilah ini, saudara-saudara, memiliki konotasi keilahian, ya, dan mengacu pada kedatangan Mesias yang dijanjikan di dalam kitab Daniel. Dengan mengidentifikasi dirinya sebagai anak manusia, Yesus menegaskan klaimnya sebagai Mesias yang ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Ya, baik, luar biasa. Jadi ternyata memang dari kisah ini menegaskan tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya, teristimewa yang ada hubungan dengan identitas keilahiannya. Nah, pendeta, kita sudah hampir tiba di penghujung daripada diskusi kita, tapi mungkin adakah
kutipan dari tulisan yang diinspirasikan yang sangat menarik dari kisah orang buta ini yang dapat pendeta bagikan dengan kita semua. Oke, baik. Ada satu buku yang bernama Buku Kerinduan Segala Zaman. Di dalam halaman 475, bait yang ketiga menyebutkan bahwa manifestasi kuasa ilahi yang telah memberikan kepada orang buta itu, baik penglihatan secara jasmani maupun rohani, telah membuat orang-orang Farisi berada dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Beberapa pendengarnya yang merasa bahwa perkataan Kristus berlaku bagi mereka. Makanya mereka bertanya, apakah kami juga buta? Oh, Yesus menjawab, jikalau kamu buta, kamu tetap berdosa. Nah, jika Allah membuat Anda tidak mungkin melihat kebenaran, saudara-saudara, atau ketidaktahuan Anda tentang melibatkan kesalahan, tetapi sekarang kamu berkata, kami melihat. Kamu percaya bahwa kamu dapat melihat, tetapi menolak sarana yang melaluinya kamu dapat menerima penglihatan. Kepada semua orang yang menyadari kebutuhan mereka, Kristus datang dengan pertolongan yang tak terbatas. Tetapi orang-orang Farisi tidak mau mengakui kebutuhan mereka. Mereka menolak untuk datang kepada Kristus. Dan karena itu mereka tetap berada dalam kebutaan. Kebutaan yang disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Makanya Yesus berkata, dosamu tetap ada. Baik, terima kasih pendeta untuk informasi yang sudah kita dengarkan dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita. Namun kita tiba kepada penghujung dari diskusi ini. Saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini dan kita akan mendengarkan kesimpulan atau closing statement. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, bolehkah pendeta memberikan kesimpulan atau closing statement yang bisa kita bawa pulang? Oke, baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yesus telah datang untuk mencelikkan mata orang yang buta, untuk memberikan terang kepada mereka yang duduk dalam kegelapan. Yesus telah menyatakan dirinya sebagai terang dunia, dan mujizat yang baru saja diadakan, semua itu membuktikan tugas daripada siapa? Daripada Yesus. Oleh karena itu, orang yang memandang juru selamat pada kedatangannya dianugerahi pertunjukan hadirat ilahi yang lebih penuh daripada yang pernah dinikmati oleh dunia sebelumnya. Dan pengetahuan Allah akan dinyatakan lebih sempurna lagi bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena dia adalah terang dunia, dia memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Marilah pada saat ini terimalah Yesus sebagai juru selamat dunia, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang telah mengikuti program ini? Disilakan pendeta untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, oleh karena waktu yang Tuhan telah karuniakan bagi kami, di mana kami boleh mengikuti pendalaman Alkitab Yohanes pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Dengan firman Tuhan yang telah kami bahas bersama, boleh memberikan penguatan iman bagi kami dan lebih khusus bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Berkatilah kerana mereka secara pribadi, keluarga. Dengan demikian, perkabaran yang telah mereka dengarkan boleh bermanfaat bagi kehidupan mereka untuk sekarang ini, bahkan untuk di kemudian hari. Berkati juga segala usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka geluti Tuhan berkati, sehingga ada berkat-berkat yang mereka akan peroleh untuk kehidupan mereka. Berkati juga ya Bapa untuk Cornelius Media yang telah menyelenggarakan program pendalaman Alkitab. Berkatilah kerana semua tim yang ada. Dengan demikian, lewat Cornelius Media ini, pekabaran firman Tuhan dapat disampaikan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga.
Inilah doa syukur kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Adri Rantung, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan di daerah misi Sulawesi Tengah. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Saya percaya kita akan bertumbuh bersama, menjadi kuat bersama ketika kita mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.